Mas Allah, Mas tolong Mas, Mas, Allahu Akbar, Allah. Kini 20 tahun berselang, hari ini saya ajak Anda jalan-jalan ke gedung tersebut. Masihkah Lawang Sewu seseram dahulu? Ini kami terima kasih buat sahabat-sahabatnya sudah ada banyak videonya. Jadi Lawang Sewu merupakan bangunan bersejarah yang dibangun pada zaman era kolonial Belanda di tahun 1900-an. Berlokasi di Jalan Pemuda, Kota Semarang, Jawa Tengah. Berada di depan dari Monumen Tugu Muda Semarang dan Museum Mandala Bakti. Pada awalnya, Lawang Sewu sebenarnya adalah merupakan kantor administrasi sebuah perusahaan kereta api swasta Belanda yang bernama Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij. Perusahaan ini adalah yang mendirikan dan mengoperasikan jaringan kereta api yang menghubungkan Semarang sebagai kota pelabuhan dengan daerah pedalaman seperti Solo dan Yogyakarta. Gedung Lawang Sewu dibangun secara bertahap di atas lahan seluas 18.232 meter persegi dan dirancang oleh arsitek dari Belanda yang berbeda. Secara umum, Lawang Sewu terdiri dari 4 gedung utama yang disebut dengan Gedung A, Gedung B, Gedung C, dan Gedung D. Proses perancangan awal Lawang Sewu dimulai oleh seorang arsitek asal Belanda bernama Insinyur P. de Rieu. Bangunan yang pertama kali dibuat adalah Gedung C yang difungsikan sebagai kantor percetakan karcis kereta api pada tahun 1900. Setelah Insinyur de Rieu meninggal dunia, kemudian arsitek Belanda lainnya yakni Profesor J. Kleinheimer dan V.J. Oudonk ditunjuk untuk melanjutkan pembangunan Lawang Sewu. Pengerjaan Gedung A sebagai kantor utama NIS pun dimulai pada bulan Februari 1904 dan selesai pada bulan Juli 1907. Seiring berkembangnya kantor kereta api Belanda ini, maka dibangunlah beberapa gedung pendukung, yakni Gedung B dan Gedung D. Pada kurun waktu tahun 1916 hingga tahun 1918.
Karena Semarang terletak dekat dengan pantai yang memiliki cuaca sangat panas, maka desain bangunan berarsitektur Eropa ini memiliki banyak sekali pintu dan jendela untuk mempermudah sirkulasi udara. Gedung ini juga memiliki ruang bawah tanah yang berupa saluran-saluran air. Air yang berasal dari atas, baik itu berupa air hujan di halaman gedung, yang berasal juga dari kamar mandi ataupun wastafel di ruangan ini, semuanya dimasukkan dalam pipa-pipa untuk turun ke bawah ke saluran air di bawah ini. Jadi fungsinya adalah sebagai tempat resapan air untuk mengurangi risiko banjir. Dan yang kedua, juga untuk membuat suhu di atas gedung lebih dingin. Nama Lawang Sewu berasal dari bahasa Jawa lawang yang artinya pintu dan sewu yang berarti 1000, mengacu pada wujud bangunan ini yang memang memiliki banyak sekali pintu. Faktanya, jumlah lubang pintu di Lawang Sewu sebenarnya hanyalah berjumlah 429 buah, dengan memiliki daun pintu lebih dari 1200, karena ada beberapa lubang pintu yang memiliki 2 daun pintu, bahkan 4 daun pintu. Cerita kemegahan gedung kantor kereta api milik NIS Belanda ini harus berakhir pada tahun 1942 saat Jepang mulai menduduki Indonesia. Jepang kemudian merampas dan menduduki gedung ini. Jepang kemudian merubah saluran bawah tanah di gedung ini menjadi penjara yang mengerikan, tempat untuk menahan, menyiksa, bahkan membunuh tawanan perang. Setelah Jepang kalah dan Indonesia merdeka pada tahun 1945, gedung ini sempat vakum hingga pada tahun 1949 dipergunakan oleh TNI AD melalui Kodam Diponegoro yang mempergunakannya sebagai kantor. Namun pada tahun 1980 TNI AD meninggalkan gedung ini dan terbengkalai hingga perkiraan tahun 2009. Kekosongan ini menjadikan bangunan Lawang Sewu rusak, kumuh, tak terawat, kosong, sehingga menimbulkan kesan angker. Banyak beredar kisah seram di masyarakat tentang penampakan atau kemunculan sosok hantu di area gedung ini, mulai dari kuntilanak, sosok noni Belanda, hantu tentara Belanda, suara-suara jeritan misterius, dan lainnya. Puncaknya adalah pada tahun 2003, di mana saat ada sebuah stasiun televisi swasta mengadakan acara uji nyali di tempat ini, yakni di ruang penjara bawah tanah, seperti di video di depan, di mana terlihat penampakan sosok hantu kuntilanak. Semakin menguatlah citra bahwa Lawang Sewu adalah tempat yang angker. Pada tahun 2009, Lawang Sewu pengelolaannya diserahkan kepada PT KAI sebagai perusahaan kereta api yang ada di Indonesia sekarang. Oleh PT KAI kemudian dilakukan renovasi dan perbaikan atau pemugaran gedung Lawang Sewu, termasuk larangan
dilakukan kegiatan-kegiatan yang berbau mistis dan yang mengundang hal-hal angker di tempat ini. Dan akhirnya pada tahun 2011 renovasi Lawang Sewu telah selesai dan diresmikan waktu itu oleh Ibu Ani Yudhoyono sebagai museum dan cagar budaya sejarah di Kota Semarang. Pada tahun 2014 juga dikeluarkan aturan bahwa pengunjung sekarang tidak diperbolehkan untuk turun ke bawah ke ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah yang konon dulu pernah dipakai sebagai tempat penjara oleh Jepang yang berada di gedung B ini saat ini sudah ditutup akses masuknya. Tangga untuk turun sudah dihilangkan untuk mencegah para pengunjung bisa kembali turun ke ruang bawah tanah. Kini diharapkan Lawang Sewu menjadi terkenal sebagai tempat wisata sejarah ataupun wisata budaya untuk mengagumi keindahan arsitektur peninggalan dari era kolonial Belanda sekaligus belajar sejarah mengenai perkereta apian di Indonesia. Tidak lagi tergantung pada daya tarik yang berbau mistis dan horor atau angker. Lawang Sewu kini menjadi tempat yang friendly untuk wisata keluarga baik tua maupun muda untuk belajar sejarah sekaligus berwisata di Kota Semarang. Ini juga terima kasih buat sahabat-sahabatnya sudah ada semua banyak rezekinya. Sudah bisa jangan